darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita berkata, amin. Selamat pagi, salam, selamat hari Natal. Iya, luar biasa hari ini saudara, sangat cerah ceria ya. Memang Tuhan kita baik sekali dan sangat baik, sehingga harusnya bulan 12 ini kan bulan-bulan yang seperti itu, tapi Tuhan kasih sama kita cuaca demi cuaca yang sangat mendukung, sehingga ibadah kita ini berjalan lancar semuanya. Itulah anugerah Tuhan. Dan kita doakan supaya tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita jumpai ya, bisa kiranya membawa semarak dalam diri kita. Tahun 2021 ada mengatakan bahwa di situ tahun 81 balik kalender Israel. Nah, kalender dunia berbeda dengan kalender Israel. Jadi tahun katanya tahun mulut katanya saudara ya. Dalam arti mulut ini saudara harus kita berhati-hati, apalagi yang kita sampaikan melalui media sosial, supaya kita jangan sembarangan ya memposting sesuatu, nyata-nyatanya kata-kata kita sudah tidak jadi berkat ya. Nah saudara-saudara, kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 7. Coba lihat ayat yang ke-14, bahwa seorang gadis muda yang masih gadis ya, masih gadis. Jadi ya, berjonggo seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi artinya saudara, Yesus ini dilahirkan dari seorang anak darah yang masih perawan, belum pernah bersetubuh dengan seorang laki-laki. Ya, dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, 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 Allah beserta kita. Immanuel, 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 Allah beserta kita. Amin. Ada kan tema Natal nasional di seluruh Indonesia adalah ini, Immanuel ini. Ini sama dengan Matius 1 ayat 23, coba bandingkan. Matius 1 ayat 23. Iya. Mari kita baca sama-sama. Kita baca ya, terlibat kita baca. Kita baca ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah bersamamu Bapa. Itu tadi nyanyian kita kan. Ku lewati semua, itu kan Immanuel tuh. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Jadi bersama Tuhan, God with us ya. Jadi dia sama dengan Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Coba bagaimana Lukas 1:35? Di situ dikatakan, bandingkan lagi Lukas 1 ayat 35. Iya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itulah disebut kudus, anak Allah. Iya, karena Roh Kudus. Jadi bukan dilahirkan Maria secara fisik, tapi adalah Roh Kudus. Coba katakan Roh Kudus. Iya kan? Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi katakan ya, dan kuasa Allah yang maha tinggi, ya sama dengan tabernakel ini ada dinaungi Allah, ada awan pada siang hari dan api pada malam hari menaungi. Dikatakan menaungi engkau. Ya,
Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itulah Kristus. Artinya di dalam pribadi Yesus itu ada dua sifat. Pertama, sifat manusia seperti kita. Kedua, sifatnya Allah. Itu ya, sifat manusiawi dan sifat Allah. Jadi ada dua sifat. Karena Yesus itu sekalipun manusia tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, dikatakan ya tidak berbuat dosa. Jadi Roh Kudus yang menaungi daripada yaitu Maria. Ya, Maria itu ditudungi oleh Roh Kudus. Ya, ditudungi Roh Kudus, sehingga dikatakan maka anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itulah dia dari Roh Kudus. Coba bahasa Inggrisnya apa itu, sedikit dulu kita baca sedikit. Kita aja. Gak apa-apa, ini hanya segala perbandingan aja. Ya, ada? Iya. And the angel answered and said unto her, the Holy Spirit shall come upon thee, and the power of the Most High shall overshadow thee. Wherefore also the holy things which is begotten shall be called the Son of God. Jadi katakan holy. Holy. Holy artinya kudus. Yesus itu kudus. Amin. Jadi dia memang kudus, saudara-saudara. Enggak, artinya dia lahir dari seorang perempuan yang masih perawan, ya, seperti Elimelek pernah mengambil jodoh untuk Ishak, disuruh Abraham. Elimelek bilang begini, nanti kalau ada seorang anak gadis di sini mengambil air ini untuk unta-unta saya dan untuk saya, inilah orangnya. Maka apa yang terjadi, saudara? Ya, itulah disebut masih gadis. Ya, itu dikatakan saudara-saudara Roh Kudus. Nah, itu dikatakan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 tadi adalah merupakan satu nubuatan. Ya, nubuatan. Yesaya pasal 7 tadi ayat 14 itu dikatakan adalah nubuatan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, satu sign, satu bertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Nah, penggenapannya di Yohanes 9 ayat 6. Ini penggenapannya. Sebenarnya 5 ini, tapi di medsos dia di sini kok jadi ayat 6 ini. Iya. Yesaya bukan Yohanes 9, Yesaya 9. Iya. Mari kita baca sama-sama. Kita baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah dia, saudara-saudara ya. Digenapkan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, seorang anak telah lahir untuk saya dengan saudara. Yesus anak Allah itu lahir. Seorang putra dikatakan ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahu. Bahu itu menggambarkan satu ketaatan juga, saudara. Ketika Yesus memikul salib sampai di Golgota, dia taat. Dia tidak pernah dia mengeluh, artinya mau dilemparkannya salib itu, tidak. Aku lemparkan salib ini, terlalu sakit ini. Karena kadang-kadang dalam mengikut Yesus itu, semakin kita dekat sama Tuhan, kadang permasalahan, penderitaan, persoalan juga semakin berat seperti ini. Ya, dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi menggambarkan satu ketaatan. Ya, taat dia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib Golgota. Jadi dia tidak singkirkan salib itu. Dalam mengikut Tuhan kita, saudara-saudara, kita harus taat. Ya, kita konsekuensinya dalam memikul salib. Dalam mengikut Tuhan Yesus ini kita tidak boleh, saudara, mau membuang salib itu, membuang permasalahan itu.
Karena itu dikatakan, itulah yang pertama-tama dikatakan di sini, bahwa dia ya dikatakan taat. Ya, dikatakan saudaraku, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi jangan kita tolak. Jangan kita tolak salib itu dari hati kita, dari hidup kita ini. Kita harus melihat bahwa orang mengikut Tuhan Yesus itu, ya itu adalah dikatakan ya orang yang harus bersedia memikul salibnya dan mengikut aku, dikatakan. Ya saudaraku ya. Dan namanya disebutkan orang. Nah, disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Tepuk tangan dulu biar agak lebih semangat saudaraku ya. Jadi dikatakan tadi saudara bahwa ya inilah dikatakan disebutkan orang. Penasehat. Jadi memang nasihatnya itu bukan nasihat yang sembarangan, tapi nasihatnya memang dari firman Allah yang berkuasa. Yang sekali ngomong jadi. Angkatlah air ini kepada pemimpin pesta. Sekarang cedoklah kepada pemimpin pesta. Kemudian disedok, terjadi air menjadi anggur. Ajaib. Ya. Kemudian dikatakan Allah yang perkasa. Jadi perkasa. Kalau dikatakan perkasa berarti gagah perkasa. Luar biasa. Yang pertama memang harus ada ketaatan. Yang kedua saudara, kalau kita lihat orang Majus saudaraku, orang Majus ini adalah orang yang juga taat saudara. Iya, mereka berjalan, boleh dikatakan orang Majus itu melihat bintangnya di timur. Bagaimana bintang itu saudara? Ya, bintang yang dilihat oleh orang Majus itu, mereka melihat, oh itu dia. Mereka saudara terus taat dengan tuntunan bintang. Ya, bintang yang mereka lihat itu. Ya, dan kemudian mereka bertanya kepada Herodes, dan imam kepala dia tahu di mana Yesus dilahirkan. Dan kemudian setelah mereka mengetahui dari imam kepala dan ahli Taurat, mereka pun segera menuju ke kandang Bethlehem, saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka itu sujud, dikatakan. Ya, perlunya kita ya sujud, menyembah. Coba bilang sujud. Sudah pernah kan saudara sujud? Bahkan dari kalangan seluruh agama yang paling tertinggi itu kalau orang itu bisa sujud. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahmu dan bebaskanku. Ya ubah hidupku. Coba pemain musik dulu, satu orang di sini, diiringi dengan instrumen yang lembut aja. Pemain musik lembut ya, setengah harus, jangan kuat. Ya, saudara-saudara. Jadi dikatakan dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang. Kalau kita lihat ketaatan daripada orang Majus, saudara. Orang Majus itu jalan, kita tidak tahu persis di mana, dari sebelah timur yang begitu jauh. Mereka berjalan saudara-saudara. Ya jalan. Dan akhirnya ketika mereka sampai, mereka pun sujud. Coba Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Ya. Iya. Maka mari kita baca, sama-sama kita baca ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada mereka. Apa saudara? Emas, kemenyan dan mur. Iya, mereka sujud saudara. Ya, sujud menyembah. Sujud menyembah dalam indahnya hadiratmu. Jadi ada suatu keindahan kalau kita beda dengan berdoa akal budi. Tapi kalau kita berdoa sambil sujud, di situ bisa berlinangan air mata kita. Ya, artinya sujud mereka ini saudara. Ya, dan mereka membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan. Jadi ada sujud, pujian, penyembahan, ada doa. Ya, mereka itu mempersembahkan. Coba bilang mempersembahkan.
Iya dong, mempersembahkan kan? Apa nih persembahkannya? Perak atau emas? Ya, enggak perak ya. Tapi apa? Emas. Jadi mana lebih berharga? Yesus atau emas bagi saudara? Tapi sudah pernah memberikan emas sama Tuhan? Halo? Mari tanya hati kita. Sudah pernah enggak ngasih emas langsung sama persembahan? Ini emas. Oh, ini ditantang kita sekarang, saudara. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Coba lebih kuat lagi. Mari sama-sama kita nyanyi. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Jadi persembahkan emas. Waduh, di Jakarta sering itu, saudara. Kalau pendeta Yakmenawai ada cincin, ada gelang, mereka sudah sadar tinggi itu ngasih, ya, emas. Apalagi di Korea Selatan, janda yang Tuhan tidak mungkin lagi rasanya kayak kelihatan miskin, tapi disimpan harta dari suaminya, dia langsung serahkan kepada gereja, dikasihkan. Mempersembahkan emas, itulah gambaran daripada Allah itu sendiri. Emas, kuasa ilahi itu. Ya. Yang kedua dikatakan kemenyan, itu pengorbanan. Natal adalah pengorbanan. Amin. Kalau saya lihat, ya, Bu Gabriel, begitu ibu ini sangat setia memasak. Pengorbanan, korban waktu. Ya, bahkan semua sidang jemaat di sini. Natal adalah pengorbanan. Yohanes 3:16, sama-sama kita baca. Sama-sama, tidak usah dibuka Alkitabnya. Yohanes 3:16, 1, 2, 3 ya. 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 Iya. Pengorbanan. Apa Natal itu? Pengorbanan. Jadi kalau saudara belum berkorban, itu enggak terasa indahnya Natal. Keindahan Natal itu terasa ketika kita berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban perasaan, korban materi, korban kita lakukan untuk demi terlaksananya Natal. Maka akan terasa betapa indahnya Natal itu. Karena kita ada korban, senang kita rasanya. Karena kita sudah mempersembahkan seperti orang Majus tadi, yaitu emas, kemenyan. Itu menggambarkan satu pengorbanan. Ya, pengorbanan. Itu makanya dikatakan, saudaraku, sebenarnya dikatakan di sini, kami sujud untuk menyembah Dia. Ya, Dia. Itulah sebenarnya Yesus. Yesus Kristus, anak Daud. Dikatakan, aku telah mendapatkan Daud. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud. Coba Kisah 13 ayat 22. Aku sudah mendapatkan Daud. Ya, mari kita baca sama-sama. Kita baca ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka.
Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Enak nih. Kepada siapapun jarang Tuhan katakan seperti ini. Kepada Musa enggak ada dibilang seperti itu. Hanya kepada Daud dia bilang seperti itu. Iya kan? Tidak ada dibilangnya kepada siapapun hamba Tuhan di muka bumi ini. Hanya kepada Daud. Karena Daud itu adalah seorang yang taat, seorang yang setia, seorang yang menyenangkan hati Tuhan, seorang yang suka memuji menyembah Dia. Dikatakan, saudara, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Aku telah mendapat Daud. Andai katalah dalam saya, aku telah mendapat Justan Simamora, ya, seorang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Sekarang bilang nama saudara, bilang ya, bilang nama, jangan matikan nama itu. Ini udah tahun baru, segan pula. Siapa namamu? J Simamora. Siapa J? Langsung aja namanya bikin. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Sebut namanya. 1, 2, 3 ya. Pelan-pelan, malu dia bilang namanya. Kenapa kita malu sebut nama kita? Supaya apa, saudara? Ya, aku telah mendapat Daud bin Isai. Andai katalah Tuhan mengatakan hari ini kepada saudara, aku telah mendapat, ya, nama-nama ini, ya, seorang yang berkenan di hati Tuhan, ya, dan yang melakukan segala kehendakku. Enak loh. Sekali lagi, dari aku telah melihat, aku telah mendapat Daud. 1, sebut namanya ya. Coba pegang dadanya, pegang dadanya, pegang dada, pegang dada. Betul enggak? Ya, pegang dulu. Aku telah mendapat 1, 2, 3 ya. Sudah jujur? Jujur bilang namanya tadi, kuat. Amin. Aku telah mendapat Daud. Hari ini Tuhan mendapatkan saudara. Ya, dikatakan saudaraku, ya, seorang yang berkenan di hatiku. Di seluruh Israel hanya Daud yang berkenan di hati Tuhan. Orang raja namanya Daud, yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendakku. Ini saudara, kalau bisa kita melakukan kehendak Tuhan, luar biasa. Ya, makanya tadi persembahan pertama adalah emas, kedua ketaatan. Taat artinya, saudaraku, ya, berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendakku. Itu artinya taat. Kemudian ada pujian dan penyembahan. Ya, dalam 2 Tarik pasal 7:14 coba. Di situ kita harus berdoa. 2 Tarik 7 ayat yang ke-14. Baca. Iya. Iya, mari sama-sama kita baca. Sama-sama ya. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu ya, ini perlu saudara. Umatku yang namanya atasku disebut merendahkan diri seperti orang Majus tadi. Mereka berdoa terus mencari wajah Tuhan dalam pujian dan penyembahan mereka kepada Tuhan. Ya, dan dikatakan, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Wah, ini kuncinya saudara, ini kunci. Yang penting kata kunci untuk doa ini seperti ini. Ya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku kata Tuhan. Ya, itulah persembahan yang kedua, yaitu kemenyan. Kembali dalam Matius 2 tadi ayat 11. Yang ketiga persembahan yang kita lihat di sini, ya. Iya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Mur itu pahit. Pahit, sepahit-pahitnya itulah mur. Artinya apa saudara? Memang Yesus menderita sangat pahit di muka bumi ini.
tempat lahirnya saja di Palungan, di tempat yang sangat kumuh. Dan tadi malam diketok, maaf ya nggak bisa, maaf ya nggak bisa ya, tolong di penginapan nggak bisa, karena manusia itu sifatnya sibuk. Maka dia lahir di Palungan. Dikatakan pahit penderitaan itu, dalam pengertian pahit. Dalam diri kita juga harus waspada, jangan ada kepahitan kepada sesama kita. Hari Natal ini kita harus saling mengampuni. Amin. Tepuk tangan dulu. Harus saling mengampuni. Mur, pahit. Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah. Ibrani 12 ayat 15. Ya, jagalah. Baca sama-sama. Sama-sama jaga ya. Jagalah supaya jangan ada seorang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh apa? Akar yang pahit, yang menumbuhkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi sudah mulai ada kebencian di antara kita. Saat berdamai. Natal ini kesempatan kita berdamai semua. Kita satu keluarga Allah di tempat ini. Kita harus berdamai. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi. Mau berdamai kan? Halo, mau berdamai? Itu Natal. Natal artinya raja mur, artinya pahit. Ya, bagaimana pahit itu? Ya, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Artinya kebencian yang pernah mau mengampuni, tidak mau mengampuni. Padahal sebenarnya waktunya lah saat Natal ini kita saling mengampuni, saling mengampuni. Jangan disimpan akar pahit itu, apalagi kepada saudara sendiri mamanya. Nanti di rumah tangga kita ngomong, tanggal 31 kita bangun umpamanya, iya ngomonglah, minta maaf suami dan istri, anak kepada orang tua kepada anak. Karena sudah bahaya ini saudaraku. Ini, lihat ini yang paling bahaya daripada setan. Ya, setan memang sudah jahat, tapi lebih jahat lagi yang seperti ini. Ya, tumbuh dalam diri manusia itu akar yang pahit, yang tersinggung, yang dendam, yang tidak mau mengampuni satu dengan yang lain. Ini yang harus kita jauhkan di hari Natal yang bahagia ini, saudara. Ya, kita mau segera sebentar lagi apa saudara? Menginjak kaki ke dalam 2021. Iya. Jangan ada di antara kita ini tumbuh bebal, apa tuh? Tebang itu kebencian. Kalau sudah mulai ada terasa ada pahitnya, salam orang itu langsung. Salam, maafkan saya. Bilang aja seperti itu, supaya jangan timbul akar yang pahit. Apalagi saudara, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Itu jangan, apalagi di gereja kita seperti ini. Kita ini satu keluarga Allah. Persembahan orang Majus tadi yang pertama emas, kemenyan dan mur. Ya, supaya kita semua di sini jangan menjauhkan diri. Istilah menjauhkan diri tadi dalam kitab Immanuel itu artinya saudaraku bersama. Ya, dalam Matius 18 ayat 20, apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Coba, iya, mari baca sama-sama. Baca ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi ini bukan gereja. Ini hanya ngumpul-ngumpul doang. Ayat 17 dikatakan, coba ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ada orang saudaraku yang seperti ini, ya, tidak mau mendengarkan jemaat. Dikatakan tidak mau mendengarkan jemaat. Jemaat sudah ngomong sama dia dengan kuasa Roh Kudus. Ya, yang tidak mengenal Allah, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. 18. Terus aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ingat ini akan terikat di surga, kamu lepaskan dan terlepas di surga. 19. Ya, iya, meminta apapun juga permintaan mereka akan dengarkan. Ayat 20. Jadi artinya ayat 20 ini tidak jaminan. Karena ayat 17 tadi ada orang yang ternyata tidak mau mendengarkan jemaat.
dalam berjemaat ini, supaya kita, ya saudara-saudara, boleh dikatakan seperti ini, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Coba Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Ya. Iya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Sekarang kita berada pada akhir zaman. Memang Yesus dulu kita sudah datang, dia sudah datang sebagai bayi kecil, tapi nanti dia akan datanglah saudara-saudara dari awan-awan, ya, untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Karena dikatakan dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, menjemput sidang jemaat dengan kita semua di sini untuk berjumpa di udara. Makanya Matius 24 ayat yang ke-14 coba dikatakan kita harus melakukan amanat agung. Matius 24 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Injil kerajaan ini akan disampaikan. Matius 24 ayat 14. Ya, iya, baca sama-sama. Kita baca ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Artinya saudara, selalu saya beritakan itu sebenarnya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Gak lama lagi Tuhan mau datang. Ya, dari Adam sampai Abraham 2000 tahun, dari Abraham sampai Yesus 2000 tahun, dari Yesus sampai akhir 2000 kita akan melangkah kepada kerajaan 1000 tahun, di mana kita akan menjadi raja-raja dalam kerajaan 1000 tahun. Itulah dikatakan, ya, kita sekarang sedang berada pada mendekati kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Kalau ini terjadi, saudara, bagaimana persiapan kita? Kita angkat pujian. Bapakku datang. Dari dia. Bapakku datang. Ya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan di hidupku, Jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk kita sukses dalam Tuhan. Pertama, ketaatan. Yang kedua, pujian dan penyembahan. Yang ketiga, doa. Yang keempat apa sudah? Persembahkan. Dipersembahkan orang majus tadi kan persembahkan emas. Katakan mana lebih berharga, Yesus atau emas? Diam kan? Mana lebih berharga, Yesus atau emas? Oh, Yesus. Oke, praktekkan besok. Ada emas saya ini Pak Pendeta, aku persembahkan ini untuk Tuhan. Tapi dengan iman ya. Semua harus berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mempersembahkan emas. Kemenyan menggambarkan pengorbanan. Mur menggambarkan apa namanya saudaraku? Pahit. Pahitnya
kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku coba dari awal nyanyian, dari awal. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian, berikanku pengharapan. Amin. Yesus yang memberikan kita kepastian dan pengharapan. Dia akan tolong saudara hari ini. Dia akan tolong kita asal kita memiliki 4 hal itu. Pertama apa saudara? Taat. Yang kedua ada pujian dan pujian penyembahan. Itu penting. Itu cara kita mendekati Tuhan hanya satu. Kita memuji Dia dengan menyembah. Cara Tuhan mendekati itu hanya dengan memuji, menyembah. Itu maka dikatakan tadi, kenapa Allah berkenan kepada Daud? Aku telah berkenan ditemukan oleh Daud. Kembali lihat itu, dari Kisah 13 ayat 22 itu. Aku telah mendapatkan Daud. Karena Daud itu seorang memuji. Kalau soal dosa, lebih banyak dosa si Daud dari kita. Daud itu membunuh suami orang dan memperkosa istri Uria. Tetapi karena dia suka memuji, memuliakan nama Tuhan, dikatakan saudara, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dia taat. Pujian dan penyembahan. Yang kedua, ketiga tadi berdoa. Ya, jadi cara Tuhan, cara kita mendekati Tuhan, pertama pujian penyembahan. Yang keempat saudara, berdoa. Mazmur 91 ini, ayat ini harus menjadi ayat yang sakti bagi kita. Coba Mazmur 91 ini adalah malaikat saudara, ya, yang menolong kita. Mazmur 91, baca sama-sama. Satu kita baca ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, terus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Terus, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Corona akan dilepaskan engkau. Amin. Terus,
Dengan kabaknya ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Teruskan. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Teruskan. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menura yang mengamuk di waktu petang. Teruskan. Ya, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Amin. Tepuk tangan buat ayat ini. Ya, tidak akan menimpa engkau. Terus, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Kemahmu itu, tulah tidak akan mendekat. Teruskan. Sebab apa saudara? Tadi malam kita dengar bagaimana Yesus lahir. Malaikat itu menampakkan diri kepada gembala-gembala. Hambanya Elisa juga, ya, bukalah matanya Tuhan supaya mereka melihat. Rupanya ada malaikat akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Baca sama-sama. Kita baca ini ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jangan ragukan ayat ini, saudara. Ini ayat yang luar biasa yang ditulis oleh Daud. Teruskan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Teruskan. Singa dan ular terung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Terus. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentanginya sebab ia mengenal namaku. Teruskan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Terus. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Terus kan? Terus Mazmur, ya oke, sampai di situ. Baca Mazmur 91 ini. Saat saudara nanti keluar masuk, ingat ini, Mazmur 91. Amin. Baca loh. Berapa ayat itu? 16 ayat. Baca, jangan bosan. Baca terus supaya ayat ini bisa menyatu dalam diri kita. Ya, dia akan menghindarkan kita dari segala penyakit sampar yang busuk, penyakit corona yang busuk. Ya, tidak akan mempan kepada anak-anak Tuhan. Yang penting anak Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tadi ada 4 hal. Pertama apa saudara? Ketaat. Kedua, nah Anda ingat lagi kan? Pujian dan penyembah. 3, berdoa juga. Yang keempat apa? Mempersembahkan. Apa yang dipersembahkan orang Majus? Emas, kemenyan dan mur. Iya. Itulah yang siang ini kita dengarkan firman Tuhan untuk bisa memulihkan hati kita. Mana Natal ini jangan ada di antara kita yang akar pahit. Mari kita segera berdamai, jangan tumbuh. Sekarang buang itu akar pahit, buang itu kebencian, ya, buang itu segala macam dendam. Mari kita berdamai satu dengan yang lain. Oke, puji Tuhan.